Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dan yang kami hormati Ustadz Haji Oge Setiawan dari Pengajian Ridho Allah Indonesia. Terima kasih Ustadz Oge sudah berkenan hadir di Yom kami di Yom Sabtu pagi pengajian Ngadem Keati. Saya mewakili jamaah mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya atas kehadirannya di pagi hari ini. Selanjutnya yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah Zoniyah Ngadem Keati yang insya Allah pagi hari ini dirahmati oleh Allah. Terima kasih kembali kami haturkan kepada panjenengan semua yang sudah berkenan untuk bisa join di pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayahnya. Maka pada pagi yang cerah ini kita semua diberikan kesehatan, keberkahan, diberikan kesempatan sehingga bisa bertatap muka bersilaturahmi di dalam Yom Sabtu pagi pengajian Ngadem Keati. Sholawat serta salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah memberikan manfaat dan syafaatnya kepada kita umat manusia sampai di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah pengajian pada pagi hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, seperti biasa kita tadarus dulu. Mohon izin Ustadz, pagi hari ini kita akan membaca surat Al-Baqarah, yaitu ayatnya dari 153 sampai ke 163. Karena kemarin terlalu sedikit Ominu, ini mohon izin saya tambah. Biasanya kita 10 ayat. Maka saya tunggu dibuka dulu Al-Qur'annya. Al-Baqarah 153 sampai ke 163. Sudah Untuk selanjutnya, monggo Bu Hajah Wisnuwardani dipersilakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات فبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر
فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang mendapat ampunan dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian dari syiar Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau umroh, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami menjelaskan kepada manusia dalam kitab Quran, mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. Kecuali mereka yang telah taubat, mengadakan perbaikan dan menjelaskannya, mereka itulah yang aku terima tobatnya dan akulah yang Maha penerima tobat, Maha penyayang. Sungguh orang-orang yang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalamnya, tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak diberi penangguhan. Dan ilah kamu adalah ilah yang Maha Esa, tidak ada ilah selain Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallah. Terima kasih kepada Wisnu dan Om Inengku yang sudah memimpin pagi ini dengan membaca kalimat-kalimat. Untuk selanjutnya, semoga Ustadz Aga, waktu kami persilahkan. Atur suwun. Baik, terima kasih Pak Dudi dan para jamaah yang hadir pada kajian subuh malam ini. Mohon maaf sebelum kita
lanjut kajian. Mungkin kita berlindung dulu ya kepada Allah Bapak dan Ibu, membaca ta'awudz, basmalah, sholawat Nabi, dan baca umur kitab suratul Fatihah. Mari kita mulai bersama-sama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin yang baru kenal, perkenalkan saya dengan Oke Setiawan, Bapak dan Ibu. Saya kebetulan bergabung di keluarga besar Ridho Allah, yang intinya adalah dalam menjalani hidup, semua orang pasti punya tujuan ya, Bapak dan Ibu. Saya langsung saja. Ini siapa yang mau jadi sparring partner saya untuk ngobrol? Pak Winangku aja ya. Baik. Baik, Ustaz. Atau Pak Dudi bisa lah. Jadi saling menjawab saja. Jadi sekali lagi perkenalkan saya dengan Bapak Setiawan, Bapak Ibu. Nah, saya yakin Bapak Ibu Zoom hari ini pun punya tujuan ya, karena setiap orang di dalam menjalani hidup pasti punya tujuan. Nah, sekarang pertanyaan saya mungkin ke Pak Dudi, boleh ya? Kira-kira menurut Pak Dudi ya, benar nggak bahwa tujuan kita itu sebenarnya cuma satu, yaitu keinginan kita ingin bahagia dunia dan akhirat. Betul Pak Dudi? Iya, leres. Nah, jadi semua orang, siapapun orangnya, pasti punya keinginan bahagia dunia dan akhirat. Salah satu caranya adalah dengan kita belajar, mengaji, menuntut ilmu kayak seperti subuh ini. Berarti yang kedua, setelah kita punya tujuan, pasti kita belajar ngaji seperti ini. Lalu yang ketiga, pasti yang terakhir adalah ada tolok ukur, yaitu sejauh mana kita sudah mencapai apa yang kita inginkan atau yang cita-citakan. Kan begitu ya Pak Dudi, Pak Winangku ya? Ya. Jadi setiap orang pasti punya tujuan, lalu langkah berikutnya adalah bagaimana mengikhtiarkan supaya tujuan itu bisa tercapai. Lalu yang terakhir tolak ukur, kita sampai di mana tujuan kita sudah tercapai. Nah, sekarang saya mau nanya ke Pak Dudi atau Pak Winangku. Pak Dudi, Pak Winangku selama ini ketika mendapati suatu masalah itu sudah bahagia atau masih pusing atau masih bingung bagaimana menjalaninya kira-kira. Padahal tujuan kita ingin bahagia dunia dan akhirat, padahal kenyataannya setiap manusia itu, tadi nanti kita buka ya, menurut surat Al-Baqarah 155, mungkin dibaca dulu Pak Winangku supaya merefresh ini. Yang tadi kita dibaca. Nanti kita lihat pencapaiannya sudah sampai mana, terus apa yang harus kita lakukan ke depannya. Al-Baqarah 155. Ya, Dan artinya kami saja. pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian. Berarti kan suka tidak suka di dalam menjalani kehidupan, ya Bapak Ibu akan diuji. Makanya di situ dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, buah-buahan, kan begitu ya. Nah kira-kira kalau Pak Dudi, Pak Winangku mengalami hal ini, ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kira-kira bahagia atau sedih Pak, atau menderita? Secara umum. Bingung, takut. Nah padahal tujuan Allah menciptakan kita itu kan supaya Bapak Ibu bisa menjalani hidup dengan benar, yaitu bahagia dunia dan akhirat, kan begitu ya Pak ya? Yeah. Nah kira-kira tolak ukurnya sudah terwujud nggak Pak? Ketika misalnya Bapak Ibu pas menghadapi suatu permasalahan itu, apakah sudah tenang di dalam menjalani permasalahan, atau masih bingung dengan masalah yang dihadapi, atau biasa-biasa saja, atau malah bahagia kira-kira? Menurut Pak Dudi saja, misalnya secara ini kan baru kenal saya Pak Dudi ya. Kira-kira Pak Dudi kalau diuji dengan kelaparan, kekurangan harta, itu tuh posisinya tenang, bahagia, atau kadang-kadang semeriwing mungkin, kadang-kadang sedih, kadang-kadang enggak. Nah itu gimana gitu? Secara normal-normal saja. Orang karena kenyataannya biasanya kan merasa bermasalah dengan hal itu ya Pak Dudi ya.
Nah, makanya dalam kajian hari ini, yang pertama Bapak Ibu harus digarisbawahi, saya akan mencari tolok ukur. Tolok ukur itu gini, mungkin dulu ketika kita masih remaja atau misalnya masih anggaplah mulai dewasa 20, 30 atau 40, mungkin ketika punya suatu permasalahan kita bingung, kita panik, ya mungkin dan lain-lain. Tapi harusnya kan kalau setelah 40, 50, 60 itu karena kita pengalaman di dalam menjalani hidup kan harusnya semakin tenang ya Pak Winangko ya. Semakin tenang harusnya. Semakin tenang, misalnya masalah apapun, misalnya masalah ekonomi, masalah hutang, masalah penyakit, kan harusnya semakin tenang dengan pengalaman hidup yang sudah Bapak Ibu jalani selama ini kan. Nah, jadi di kajian ini mari kita belajar bagaimana meningkatkan kualitas kita ketika kita memang nanti akan diuji oleh Allah. Karena salah satu tujuan Allah menguji manusia itu adalah Allah ingin mengetahui mana yang benar-benar beriman. Artinya tuh di dalam menjalani permasalahan itu tenang meskipun kondisi masalah itu turun naik. Dan mana yang benar-benar dusta ketika Bapak Ibu diuji ternyata masih bingung, masih pusing. Nah itu perlu diperbaiki. Sekarang saya bertanya jujur saja ya jawabannya yang biasa saja. Bapak Ibu tuh ketika diberikan masalah tuh biasanya bahagia, ya, pusing, atau misalnya biasa-biasa saja. Pusing. Silakan. Nah, pusing. Yang lain sama ya, mungkin ya mewakili ya Pak Dudi ya. Yeah. Nah, makanya kalau memang kita masih pusing, berarti minimal kan ketika kita nanti diuji oleh Allah itu mulai ada perbaikan dari sikap kita dalam merespon permasalahan. Kan begitu kan? Makanya Allah menurunkan Al-Quran ini kan agar Bapak Ibu ketika punya suatu permasalahan dengan Al-Quran yang kita pahami, yang kita pelajari pada subuh ini bisa menjadi obat, solusi, sehingga nanti pas ada masalah apapun yang menimpa Bapak Ibu bisa semakin tenang. Kan begitu ya? Itu namanya tolok ukur. Jadi semakin lama kita menjalani hidup, ya, apapun permasalahannya harusnya semakin tenang. Itu yang benar. Nah, saya takutnya Bapak Ibu selama ini menjalani hidup sudah lama, sudah pengalaman, dapat masalah tetap pusing lagi, dapat masalah tetap pusing lagi, dapat masalah tetap pusing lagi. Nah, terus tolak ukurnya bagaimana gitu loh. Karena saya yakin setiap apapun yang Bapak Ibu lakukan harus ada tolak ukur. Misalnya atau anggaplah seperti saya tidak bisa nyetir mobil, terus saya ingin bisa belajar mobil. Berarti tolak ukur saya adalah dengan saya kursus itu, saya harus bisa sampai nyetir mobil. Sekarang manusia menjalani kehidupan, punya berbagai macam permasalahan. Kalau tiap diberikan masalah pusing, bingung, pusing, bingung. Nah terus tolak ukurnya gimana di dalam menjalani permasalahan? Padahal Al-Quran itu tujuannya agar semakin lama kita semakin tenang di dalam menjalani permasalahan. Setuju Pak Dudi ini? Jadi semakin tua itu yang benar semakin tenang atau semakin khawatir? Tenang. Semakin tenang. Berarti kalau khawatir itu salah atau benar Pak? Salah. Salah. Kira-kira kenyataannya Bapak Ibu selama ini kalau punya masalah tuh masih khawatir atau tenang? Khawatir. Nah, berarti tolak ukurnya belum ketemu. Kan begitu ya Pak ya? Baik, Yeah. kita lihat benar-benar tolak ukurnya. Kalau memang Bapak Ibu menjalani kehidupan itu sesuai dengan Al-Quran. Apa janjinya Allah ketika Bapak Ibu benar-benar menjalani Al-Quran? Al-Baqarah 138. Silahkan Pak Winangko. 38. Ya, kita sistem ngajinya diskusi seperti ini ya, Pak, ngobrol, tapi intinya kita cari ilmu yang benar-benar bisa dipraktekkan. Silakan. Al-Baqarah 38. Ya. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga, kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Baik, apa yang disampaikan Al-Quran, Pak Winangko, tolak ukurnya? Tolak ukurnya? Barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, jadi kalau Bapak Ibu benar-benar mengikuti Al-Quran dengan benar, harusnya di dalam hidupnya tidak ada rasa takut dan tidak bersedih hati. Apapun, ada masalah, tidak ada masalah. Paham ini Bapak Ibu ini? Karena saya yakin semua pun kalau saya tanya pasti ingin hidupnya seperti itu kan Pak? Iya.
Nah, sekarang saya bertanya realita. Tapi realitanya bagaimana Pak Dudi, menurut Pak Dudi? Masih begitulah Ustaz. Nggak apa-apa, kan kita baru bertemu supaya apa sih tolok ukur yang harus dicapai? Karena yang namanya, menurut saya ya Pak ya, yang namanya pengajian apapun itu akan bermanfaat kalau semakin lama itu perubahan akhlak kita di dalam menjalani hidup semakin baik. Kalau dulu khawatir, oke lah. Tapi kalau sekarang harusnya semakin Bapak memahami hidup, harusnya semakin tenang. Kalau dulu marah-marah, oke lah. Tapi kalau sekarang semakin lama semakin sabar. Dulu misalnya semakin sulit untuk melepas apapun, sekarang semakin ikhlas. Kan itu namanya tolak ukur, Pak. Ya, fungsinya Al-Quran itu di situ. Jadi jangan kita misalnya berkumpul, memang kajiannya terus-menerus, tapi tolak ukurnya tidak ada. Ini kan sangat disayangkan menurut saya. Ya, baik, sekarang saya mau bertanya ke Pak Dudi aja. Kan Pak Dudi baru ya, kalau Pak Menko mungkin udah sempat kenal saya. Kalau Pak Dudi saya tanya, Pak Dudi itu ingin hidup dalam kondisi punya masalah atau tidak ada masalah? Jujur saja. Tidak ada masalah Ustaz. Nah, jadi orang secara umum itu kalau Allah kasih ujian atau masalah itu pasti tidak ingin. Sehingga kadang-kadang masalah itu menjadi membuat kita terganggu di dalam menjalani kehidupan. Bahkan kadang-kadang manusia secara umum adalah bagaimana secepatnya keluar dari permasalahan itu. Kan begitu kan, Pak? Nah, kira-kira menurut Pak Dudi, pemikiran tidak ada masalah itu benar atau salah? Bisa Nggak benar, apa-apa, bisa Pak. salah. Oke, saya ulang lagi ya. Tadi Pak Dudi jawab tidak mau punya masalah. Berarti pemikiran tidak mau punya masalah itu benar atau salah? Menurut jawaban Pak Dudi tadi loh. Kan Pak Dudi tidak mau punya masalah. Berarti pemikiran itu saat ini benar atau salah? Saat ini. Nah, bingung nih. Salah, Ustaz. Pasti ada masalah sih. Lah, kalau gitu kenapa tadi jawabnya tidak mau punya masalah? Maksudnya yang nggak enak gitu loh. Lah, iya. Makanya coba kita ini kan santai aja Pak. Maksudnya santai aja biar kita pemikirannya fresh ya. Iya. Kan saya pun kalau ditanya misalnya, Poke itu ingin punya masalah atau tidak ada masalah? Ya tidak ingin punya masalah. Kan itu pikiran kita spontan kan, Pak. Ya, Nah, ya. akhirnya ketika orang bertanya, pemikiran itu saat ini benar atau tidak? Ya benar dong, saya jawabnya tidak mau punya masalah kan. Kecuali misalnya tadi saya jawabnya mau punya masalah gitu, Pak. Ini secara format umum aja, Pak ya. Jadi Ya. secara umum Pak Dudi tadi tidak mau punya masalah. Berarti saat ini pemikiran itu pasti benar dong jawabannya itu kan? Saat ini. Saat ini. Sekarang, nah makanya mari kita luruskan. Sebenarnya pemikiran yang benar itu harus ada masalah atau tidak ada masalah. Kan begitu kan? Nanti ketika pemikiran itu misalnya tidak sama dengan Al-Quran, kan kita rencananya harus mengikuti Al-Quran kan Pak? Karena barang siapa mengikuti Al-Quran atau petunjuk Allah, niscaya tidak ada rasa takut dan khawatir kan begitu kan Pak? Ya. Berarti polanya adalah mari kita lihat menurut Al-Qurannya seperti apa, menurut pemikiran kita seperti apa. Nanti ketika kita tidak sama, ya sudah kita ikuti Al-Quran saja, tinggal belajar bagaimana caranya. Kan begitu kan, Mbak? Ya. Baik. 76 ayat 2, silahkan Pak Winanggo. 76. Ayat 2. Jadi kita bicara ngobrol santai dulu ya. Surat Al-Ihsan ayat 2. Ya. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Baik, jadi di situ Allah berjanji sebelum kita lahir pun Pak, sebagai manusia, ketika masih dalam setetes mani yang bercampur, proses pembuahan dan lain-lain, kami hendak mengujinya. Berarti setiap orang, Pak Dudi ya, menurut Al-Quran ini, surat Al-Ihsan ayat 2 ini adalah pasti akan diberikan suatu permasalahan kehidupan, satu paket dengan permasalahannya. Ya. Jadi manusia mau ada masalah atau tidak mau ada masalah pun, pasti Allah akan satu paket memberikan suatu permasalahannya atau ujiannya. Betul ya Pak ya? Ya. Jadi manusia yang benar itu nanti, itu tuh harus punya masalah atau tidak ada masalah.
Punya masalah, Pak. Punya masalah. Berarti yang benar itu, berarti nanti Pak Dudi itu hidupnya itu pasti punya masalah. Jadi manusia yang wajar itu punya masalah atau tidak ada masalah, Pak? Punya. Punya. Berarti kalau Bapak Ibu tidak mau punya masalah itu wajar atau tidak wajar? Tidak wajar. Nah, Bapak Ibu selama ini orang wajar atau orang tidak wajar? Paham ya, Pak ya? Iya. Jadi mari kita sadarkan, oh secara keinginan kita sih kita tidak mau punya masalah. Tapi menurut Al-Quran, manusia itu satu paket dengan permasalahannya. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu menghadapi suatu masalah atau dapat suatu masalah, ya sudah wajar-wajar saja. Berarti yang namanya wajar itu tinggal diterima, dijalani, sampai Allah menolong permasalahan kita kan Pak. Kan begitu saja sebenarnya. Nah, tapi kalau kita misalnya berontak tidak mau punya masalah, bagaimana masalah ini begitu itu malah jadi orang tidak wajar gitu loh. Nah, saya takutnya selama ini tuh Bapak Ibu menjalani hidup tapi tidak wajar gitu loh. Karena kalau orang wajar itu ya biasa saja. Karena setiap orang memang pasti punya masalah, ketetapannya begitu kok. Dan manusia tidak akan bisa lari dari permasalahan, Pak. Nah, artinya tuh saya di sini berbicara tuh mari kita mewajarkan diri bahwa semua manusia pasti punya masalah. Jadi kalau misalnya nanti di anggota grup ini ada yang bilang, Pak Ustadz, Pak saya punya masalah. Maka jawaban siapa, Pak Winku? Wajar. Wajar. Kalau Bapak Ibu tidak mau punya masalah, Bapak Ibu tidak wajar. Nah, saya takutnya bertahun-tahun Bapak Ibu menjalani hidup jadi orang yang tidak wajar. Berarti kalau orang wajar itu biasa-biasa saja atau pusing, Pak? Biasa harusnya, Pak. Biasa saja. Kalau pusing itu wajar atau tidak wajar, Pak? Enggak, Mas. Ya, wajar. Jadi santai gini ya Pak ya. Jadi Ya. pokoknya menyadari dulu, oh iya ya, saya punya masalah itu ya wajar, ya nggak apa-apa. Memang harus begitu kok. Toh kita juga, saya mau nanya, Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini bisa nggak menolak masalah Bapak Ibu? Menolak. Bisa nggak Pak? Pak Dudi kira-kira? Bisa, juga tidak. Bisa. Nah saya tanya, Pak Dudi merasa bermasalah itu sebenarnya masalahnya sudah ada atau belum? Sudah sih. Sudah, berarti bisa menolak nggak? Tidak kalau yang Tidak, terus ngapain capek-capek? Tinggal menerimanya nanti dengan ikhlas atau tidak ikhlas kan Pak? Kan begitu aja sebenarnya. Tapi kan nggak bisa ditolak. Nah terus pertanyaan saya, kalau tidak bisa ditolak, ngapain berusaha untuk bagaimana supaya tidak mau punya masalah? Nggak bisa ditolak. Kita buka surat 6 ayat 134. Bisakah manusia menolak masalah? Ya kalau tidak ya jangan berusaha menolak lah. Bagaimana menerima lalu menjalani kan begitu saja. Surat Al-An'am Surat ayat Al-An'am 134. 134. Sesungguhnya apapun yang dijanjikan kepadamu pasti datang dan kamu tidak mampu menolaknya. Oke, setuju Pak? Nah, berarti sebenarnya manusia itu otomatis bisa menerima masalah nggak Pak? Harusnya. harusnya bisa. Terlepas yang ikhlas yang tidak ikhlas ya. Karena masalah itu ternyata tidak bisa ditolak. Nah kalau tidak bisa ditolak, berarti harusnya Bapak Ibu itu kan menerima kan? Tinggal nanti setelah itu berikhtiar bagaimana untuk menyelesaikan kan Pak? Ya. Benar nggak? Berarti pertanyaan saya, kalau memang sudah bisa menerima masalah itu, jadi masalah nggak Pak? Kalau sudah menerima? Kalau Coba bisa gini. menerima. Ya, Pak Dudi misalnya punya anak nakal Pak. Secara umum masalah nggak Pak Dudi? Masalah. Secara umum masalah. Ya. Kalau bisa menerima? Tidak jadi masalah kalau sudah. Nah, berarti kalau Bapak Ibu ini setiap masalah itu memang tidak bisa ditolak. Berarti Bapak Ibu secara sadar tidak sadar kan sebenarnya menerima. Berarti harusnya jadi masalah nggak Pak? Enggak. Nah, terus kenapa orang pusing? Enggak Kan ikhlas. sudah menerima. Jelas ini Bapak Ibu? Ya. Tinggal masalahnya pilihannya adalah menerima kita tuh dengan ikhlas atau dengan tidak ikhlas. Ketika dengan ikhlas tidak jadi masalah. Ketika tidak ikhlas menjadi masalah. Kan begitu saja kan? Misalnya contoh, saya difitnah orang. Kalau saya bisa menerima ya sudahlah. Semua atas izin Allah misalnya. Kan gak ada masalah Pak.
tinggal kita tabayun ke orang tersebut, gitu kan? Atau misalnya kita marah, padahal meskipun kita marah, kan fitnahnya sudah terjadi. Benar nggak? Marah tidak marah kan sudah difitnah masalahnya. Jadi tinggal bagaimana kita bersikap saja kan. Apakah mau misalnya balas fitnah atau menerima lalu tabayun kepada orang itu, ujung-ujungnya kan tergantung Bapak dan Ibu semua ini. Jadi intinya adalah jangan membuang-buang waktu terhadap sesuatu yang kita tidak bisa tolak. Tapi banyak manusia yang terjebak di sini. Awal saja sudah begitu, gitu loh Pak. Padahal saya mau nanya ya Pak Winengku atau Pak Dudi. Dulu waktu kita sekolah Pak, kalau kita ingin lulus ujian, itu soalnya diterima atau ditolak Pak? Kalau ingin Terima. lulus. Nah, Bapak Ibu aja tahu Masa waktu ditolak? sekolah, lah ikan. Lah waktu sekolah saja kalau ingin lulus soalnya diterima dulu. Lah sekarang Allah ngasih ujian hidup. Saya yakin Bapak Ibu kan ingin lulus, tapi kenapa ditolak? Ataukah Bapak Ibu ingin menolak ujian tapi ingin lulus? Kan nggak begitu juga rumusnya, Pak. Jadi kalau kita ingin lulus di dalam ujian, langkah yang pertama adalah bagaimana kemampuan kita dalam menerima suatu permasalahan untuk ujian. Karena rumusnya kalau kita ingin lulus pasti soalnya diterima dulu. Nggak ada cerita rumusnya ditolak tapi lulus. Kecuali Pak Dudi punya orang dalam lah, mungkin bisa. Itu juga kan susah gitu lah Pak. Nah jadi langkah yang pertama adalah ternyata orang tuh selama ini menjalani suatu permasalahan hidup tapi tidak sadar. Yang dia lakukan tuh sebenarnya hanya menunda-nunda masalah itu agar menjadi sulit selesai. Nah berarti pertanyaan saya, berarti yang kita fokuskan itu apa jenis masalahnya? Atau meningkatkan kemampuan kita di dalam menerima masalah Pak? Meningkatkan itu tadi. Meningkatkan, makanya di surat Al-Baqarah 155 tadi, kami pasti akan menguji ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, dan semua boboan. Tapi sampaikanlah gembira kepada orang-orang yang sabar. Berarti orang yang sabar itu kan punya kemampuan untuk menerima setiap masalah apapun, gitu kan? Dalam rangka dia memang ingin lulus ujiannya. Karena orang sabar itu tahu, kalau ingin secepatnya selesai masalah itu harus secepatnya juga menerima. Seperti saat kita di sekolah, kalau ingin lulus ujian, ya kita harus menerima dulu soalnya. Tinggal kita bagaimana belajar cara menerima dengan mudah agar Bapak Ibu tidak menganggap itu sebagai suatu permasalahan lagi. Tapi tinggal dijalani sampai nanti Allah menolong permasalahan kita. Kan begitu aja kan Bapak dan Ibu. Jadi kira-kira menurut Bapak Ibu, untuk menjalani masalah dengan tenang itu mudah atau sulit? Pak Winengku, Pak Dudi? Mudah bagi yang menerima, sulit bagi yang tidak menerima. Kan begitu kan? Iya. Coba saya mau nanya Pak Dudi nih, ya. Tujuan Allah menguji itu apa sih Pak? Nah, harusnya tahu lah Pak. Ya, biar naik kelas Ustaz. Enggak, tujuan Allah menguji kita, memberikan suatu permasalahan itu untuk apa sih? Ya bisa meningkatkan diri lah. Baik, 29 ayat 2 silakan. 29 ayat 2. Ya. Surat Al-Ankabut ayat 2. Ya. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Baik, jadi tujuan Allah menguji kita itu apa Pak? Pak Dudi? Menurut Ya. ayat 29 ayat 2 ini? Agar beriman Ustaz. Ya, agar Allah tahu mana yang beriman, mana yang kurang beriman. Berarti kalau saya simpulkan, benar nggak ujian itu untuk meningkatkan derajat keimanan? Betul. Betul ya? Benar. Baik. Betul ya Pak Winengku, Pak Dudi ya? Betul. Nah, sekarang saya mau bertanya nih Pak Dudi. Pak Dudi di dalam hidupnya, ingin derajat keimanannya meningkat atau menurun Pak? Meningkat Ustaz. Meningkat. Kalau ingin meningkat butuh apa Pak? Ujian. Ujian. Berarti namanya Menurut orang ayat ini. butuh. Nah betul. Emang menurut ayat, menurut yang mana? Memang menurut ayat itu kan? Baik. Berarti kalau Bapak ingin meningkat keimanannya butuh ujian. Namanya orang butuh itu ketika dikasih itu kira-kira senang atau marah-marah? Ya. Namanya orang butuh. Betul ya. Kan butuh ceritanya. Kan ingin meningkat. Atau Pak Dudi ingin meningkat tapi nggak mau diuji begitu? Nggak bisa pasti diuji. Nah, bisa. Nah, berarti kan Allah tuh buat suatu sistem yang sebenarnya Bapak Ibu tuh nggak bisa lari dari namanya ujian atau teguran kan?
Jadi kalau Bapak Ibu diberikan suatu permasalahan, kan bisa bentuknya ujian atau teguran, atau ketika orang ditegur berkali-kali tetap nggak sadar diazab, kan begitu kan Pak? Kan cuma itu sebenarnya. Nah, berarti kalau memang Bapak Ibu benar-benar konsekuen dengan ayat-ayat Al-Quran, harusnya ketika Bapak Ibu ingin derajat keimanannya meningkat, berarti kan ujian itu bukan jadi suatu masalah lagi, tapi sarana untuk meningkatkan keimanan kita. Berarti harusnya semakin banyak ujian, Pak Dudi itu harusnya semakin bahagia atau semakin pusing, Pak? Harusnya bahagia, Ustaz. Harusnya bahagia. Nah, itu namanya tolok ukur. Di mana kita menjalani kehidupan. Fungsinya Al-Quran itu merubah pola berpikir itu. Yang tadinya Bapak Ibu takut kepada masalah, menjadi sekarang butuh masalah. Kenapa kamu butuh? Lah, karena saya ingin derajat keimanannya meningkat. Lo ingin ditingkatkan derajat keimanan kok nggak mau? Kan banyak orang yang lucu, Pak. Ingin imannya meningkat, tapi nggak mau punya masalah. Jangan-jangan pola berpikir kita seperti itu. Kalau pola berpikirnya seperti itu kira-kira wajar atau lucu, Pak Windu? Lucu. Nah, saya takutnya Bapak Ibu selama ini pemikirannya lucu. Jelas ini Pak Dudi? Takutnya gitu loh, mudah-mudahan enggak gitu loh. Jadi ingin meningkat derajatnya, tapi tidak mau diuji. Ingin masuk bioskop, tapi nggak mau beli tiket. Nah, takutnya begitu, Pak. Padahal syaratnya untuk meningkatkan derajat keimanan, salah satunya adalah diberikan namanya ujian kehidupan. Jadi nggak usah aleri, nggak usah takut dengan yang namanya masalah. Karena masalah itu pasti karena ketetapan Allah. Yang kedua, satu paket sebelum kita lahir pun dari tetes mani sudah disiapkan. Lah sudah, bagaimana tinggal kita menguasai ilmu di dalam menerima masalah. Kan begitu aja. Salah satunya disuruh sabar di Al-Baqarah 155 tadi. Tinggal bagaimana nanti caranya. Kan begitu aja kan Pak? Karena ini masih awal, jadi saya cuma kasih prolog dulu biar Bapak Ibu paham itu loh arah pengajian kita kemana. Baik, yang ketiga Pak Dudi. Menurut Pak Dudi kan tadi setiap orang tuh kenapa tidak mau bermasalah, mungkin merasa pusing, merasa bingung. Boleh nggak saya simpulkan? Berarti kadang-kadang Bapak Ibu tuh merasa masalah itu berat. Boleh nggak Pak? Iya. Kan pusing, bingung, dan lain-lain kan? Nah, mari saya tanya lagi kalau gitu. Kira-kira pemikiran itu tuh benar atau salah Pak Dudi? Merasa berat, merasa sangat berat. Harusnya dihadapi gitu. Nah, iya maksudnya kan banyak orang yang pusing, bingung, dan masalahnya kan merasa berat ya Pak ya? Nah, mari kita lihat, kita samakan lagi dengan Al-Qurannya. Apakah memang masalah itu ada yang berat? Atau pola berpikir kita saja yang mungkin belum sama. Kan begitu kan Pak? Ya, ya. Al-Baqarah ayat 286. Mari kita lihat. Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Stop. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai. Nah, sesuai itu apa ya Pak Dudi ya? Takarannya. Nah, berarti berat atau pas Pak? Harusnya pas Ustaz. Nah, berarti ada masalah yang berat nggak? Menurut Al-Quran Pak, jangan menurut kita Pak. Enggak. Nah, menurut kita? Berat. Nah. Berarti selama itu kita mengikuti Al-Quran atau enggak Pak? Enggak. Nah, berarti kita hanya mengikuti akal pikiran kita saja kan? Nafsu kita saja kan? Nah, ini yang harus kita luruskan. Kalau Bapak Ibu memang yakin kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran itu benar, dan kita benar-benar yakin, ya sudah. Menurut pemikiran akal kita mungkin berat, tapi kan menurut Al-Quran gampang saja, dan itu tidak yang berat. Misalnya saya mau nanya ke Pak Winengku lah. Pak Winengku punya hutang 5 juta, saya hutang 2 miliar misalnya. Menurut Pak Winengku, berat yang mana Pak Winengku? Berat yang 2 miliar. Baik, kalau 2 miliar ditolong Allah? Mudah. Nah, kalau yang 5 juta tidak ditolong Allah? Susah. Lah terus kenapa bilang berat? Angka nolnya lebih banyak. Sudah dibayangkan dulu. Nah iya, artinya tuh mau dibayangkan tidak dibayangkan. Kan intinya bukan masalah berat atau tidak. Apakah Allah mau menolong atau tidak kan Pak? Kan begitu saja sebenarnya. Jadi orang terjebak dengan pemikirannya, pola berpikirnya. Padahal semua masalah itu dijamin Allah sesuai kemampuan. Berarti namanya sesuai kemampuan itu, kita semua bisa menjalani. Dan ujung-ujungnya pun semua permasalahan itu akan terselesaikan ketika Allah menolong. Jadi mau 5 miliar, mau 5 juta,
mau 15 juta, apapun permasalahannya, mau sakit kanker, mau sakit flu, apapun permasalahannya, kalau Allah menolong, insya Allah pasti terselesaikan. Jadi mari kita luruskan kembali cara berpikirnya. Makanya Allah berfirman bahwa ujian itu sesuai dengan kemampuan. Namanya sesuai kemampuan itu tidak ada yang berat. Berarti semua orang mampu menjalaninya. Tinggal yakin atau tidak. Bagi orang yang yakin setiap ujian itu insya Allah sesuai kemampuan. Tapi bagi orang yang kurang yakin, maka biasanya menjadi pusing, merasa itu berat. Nah, saya mau nanya, Bapak Ibu itu termasuk orang yang yakin selama ini ketika menjalani ujian atau yang tidak yakin? Silahkan dijawab. Kalau tidak yakinnya di mana? Al-Qur'annya jelas, janji Allahnya jelas. Berarti di dalam menjalani ujian yang benar Pak Winengku, itu tuh harusnya bahagia atau pusing? Harusnya bahagia Bagi yang mengikuti bagi yang Al-Quran. mengikuti Al-Quran. Pusing bagi yang ragu-ragu. Makanya di Al-Baqarah ayat 2 Allah sudah bilang kitab Al-Quran tidak ada keraguan. Bapak Ibu masih pusing, ragu-ragu gitu loh. Paham nggak ini Bapak Ibu? Jadi intinya adalah bukan pada masalahnya. Intinya adalah seberapa yakin Bapak Ibu kepada Allah terhadap janji-janjinya di dalam Al-Quran. Nah, saya takutnya Bapak Ibu menjalani selama ini jalan-jalan saja hidupnya, tapi tidak meyakini Al-Quran. Kan bablas Pak nantinya Pak. Gitu. Jelas ini Bapak Ibu sekalian? Ya. Jadi silahkan Pak Dudi direnungkan. Berarti selama ini pemikiran kita itu sudah mengikuti atau kurang mengikuti. Berarti kalau kurang mengikuti, fungsinya kajian ini adalah kita harus secepatnya memperbaiki pola berpikir yang selama ini tidak sadar ternyata kita salah. Gitu loh Pak. Jelas Pak Dudi? Nah, baik. Sekarang yang terakhir sebelum kita coba masuk ke prolog ilmunya ya. Kalau waktunya cukup ini sampai jam 7 ya. Ya. Baik. Nih. Coba Pak Dudi yang jawab karena baru bertemu saya ya yang terakhir. Mohon maaf Pak Dudi. Pak Dudi itu ketika diberikan suatu ujian atau permasalahan. Kan Bapak ikhtiar ya, berusaha kan. Nah Bapak ikhtiar itu untuk apa Pak tujuannya? Ya, untuk mendapatkan yang lebih baik istilahnya gitu kan. Enggak ikhtiar, misalnya saya sakit, saya ke dokter. Ya. Itu tuh tujuannya untuk apa Pak? Untuk sembuh. Nah, berarti untuk mencari solusi kan Pak? Ya. Saya bangkrut, saya punya hutang, saya akan ikhtiar bagaimana supaya hutang saya lunas. Kan begitu ya? Ya. Jadi saya simpulkan, berarti secara umum orang berikhtiar itu pasti tujuannya untuk mencari solusi, betul? Ya. Baik, saya mau nanya lagi nih. Kira-kira pemikiran itu salah atau benar Pak? Benar. Benar, saat ini Bapak begitu kan? Nah, Ya. mari kita lihat. 94 ayat 5 dan 6. 94. Ayat 5 dan 6. Silakan Pak. Surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Baik, maksudnya apa nih Pak Winengku, Pak Dudi? Bersama kesulitan ada kemudahan. Maksudnya apa Bapak dan Ibu? Ada jalannya. Berarti sebenarnya ketika Allah memberikan ujian, sudah ada belum solusinya? Ada. Nah, terus kenapa Bapak Ibu ikhtiar mencari solusi? Ya, kadang kan orang bingung. Baik, saya ulang. Ketika Allah memberikan ujian hidup kepada kita, Allah pun siapkan solusinya. Seperti guru misalnya kalau buat ujian, itu kan siapkan kunci jawaban, betul Pak? Yeah. Nah, pertanyaan kedua ini saya kunci, jujur jawaban. Berarti ketika kita ikhtiar itu, ikhtiar yang kita lakukan itu adalah mencari solusi atau bagaimana supaya Allah memberi solusi. Itu beda loh Pak. Beda. Nah, selama ini Bapak Ibu ketika punya permasalahan, itu tuh ikhtiar itu mencari solusinya atau bagaimana supaya Allah memberi solusi.
Kita mencari solusi, Ustaz. Nah, Sudah ada kemana? solusinya dari Allah. Nah, jadi banyak ya orang-orang di dalam ikhtiar itu ternyata dari awal saja niat dan tujuannya itu salah. Sudah salah. Terus pertanyaan kedua, sudah berapa tahun Bapak Ibu begitu? Halo? Bertahun-tahun. Bertahun-tahun, Ustaz. Padahal harusnya kan yang benar itu kita ikhtiar itu adalah bagaimana supaya Allah mau memberikan solusi. Karena memang solusinya sudah Allah pegang. Tinggal Allah mau memberi atau tidak, gitu loh Pak. Tapi kebanyakan orang ikhtiar itu pasti hanya fokusnya bagaimana nih supaya solusinya. Bagaimana jalan keluar. Padahal Bapak Ibu pun kalau saya tanya yakin bahwa semua kejadian yang terjadi harus atas izin Allah kan. Iya. Nah kalau Allah nggak mengizinkan meskipun Bapak Ibu pengalaman. Meskipun Bapak Ibu misalnya ahlinya di bidang itu. Tapi kalau Allah tidak mengizinkan solusi itu muncul. Kira-kira terjadi nggak Pak? Tidak. Nah makanya muncul orang stres, orang bingung itu karena dari awal niat ikhtiar itu adalah selalu berpikirnya bagaimana mencari solusi. Padahal solusinya sudah ada. Harusnya dalam berikhtiar itu kita luruskan bagaimana supaya Allah mau memberikan solusi. Kenapa? Karena bersama kesulitan akan ada kemudahan. Berarti setiap Allah memberikan ujian, solusinya itu sebenarnya sudah ada. Tinggal Allah mau kasih atau tidak. Nah saya melihat kebanyakan orang berpikirnya adalah, loh kita harus ikhtiar. Loh betul, ikhtiar memang diwajibkan dan Allah perintahkan. Cuman ketika Bapak Ibu ikhtiar itu tujuannya apa? Mencari atau bagaimana supaya Allah memberi solusi. Nah saya takutnya selama ini Bapak Ibu dalam ikhtiar selalu mencari. Mencari kemana? Setiap masalah solusi pun kita belum tahu kan Pak. Nah jadi kesalahan di situ Pak. Gitu. Ya nanti Bu ini masih prolog Bu. Nanti saya jawab. Nah udah ada pertanyaan ini. Tenang. Ngerti nggak ini? Jadi kesalahan kita tuh di situ Pak. Makanya akhirnya nggak nyambung antara implementasi kita di dalam menjalani kehidupan dengan ayat-ayat Al-Quran, logika berpikir Al-Qurannya kita tuh nggak nyambung sebenarnya. Dalam hal yang paling gampang aja yang tadi saya sebutkan. Kita tidak mau punya masalah, tapi ingin iman kita meningkat. Lah kan ini nggak nyambung sebenarnya. Kita ikhtiar untuk mencari solusi. Padahal solusi sudah ada. Harusnya kita melayakkan diri agar Allah memberikan solusi. Kan itu sebenarnya logikanya. Nah tinggal sekarang pertanyaannya bagaimana caranya supaya setiap permasalahan itu Allah mau memberikan solusi. Kan begitu kan? Setuju Pak Dudi? Kira-kira ketika Allah yang ngasih solusi sebesar apapun masalah selesai nggak Pak? Selesai. Makanya ujian itu sesuai kemampuan. Bagi yang apa? Yang tujuannya agar diberikan solusi oleh Allah, bukan mencari solusi. Bagaimana caranya supaya Allah memberikan solusi? Ya itu yang tadi dibaca oleh ibu yang tadi tuh. Tadabbur Al-Quran Al-Baqarah 153. Silakan baca lagi Pak Winengko. Waduh. Padahal tadi udah dibaca itu. Bagaimana caranya? Silakan Pak Winengko. Al-Baqarah ayat 153. Iya. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Coba Allah menyuruh apa Pak kepada kita Bapak Ibu? Sabar dan sholat. Baik, wahai orang-orang yang beriman. Yang pertama itu ya Pak ya? Ya. Karena kan ada juga yang tidak beriman kan Pak? Ada. Baik, jadi yang pertama Allah nyuruh apa? Yang pertama? Orang beriman. Beriman, yakin kepada janji Allah. Kan begitu kan? Iya. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Atau mintalah pertolongan kepada Allah. Ya kan? Jadi setelah beriman kita disuruh apa Pak? Sabar dan sholat. Berarti kalau Bapak Ibu ya atau Pak Dudi sudah melakukan iman yang benar, sabar yang benar, sholat yang benar. Kira-kira Allah mau ngasih solusi nggak Pak? Pasti. Kenapa pasti Pak? Betul?
Ya, kan sudah tertulis di situ. Nah, itu Janji. maksudnya, Pak. Jadi saat ikhtiar itu, yang sakit tetap ke dokter, yang hutang berusaha untuk tapi iman, sabar, sholat Bapak Ibu ditingkatkan. Sehingga pada titik tertentu ketika Allah melihat iman, sabar, sholat Bapak Ibu sudah benar, barulah Allah kasih solusi dari arah yang tidak disangka-sangka atau tidak diduga-duga. Loh, kok masalah saya selesai? Nah, itu maksudnya. Itu yang terjadi dengan kasus saya dulu 2008. Hutang 2 miliar lebih, perusahaan bangkrut, akan dipenjara, istri mau bercerai, akhirnya saya ikhtiar tetap tapi meningkatkan iman, sabar, sholat, akhirnya 2,5 bulan selesai masalah saya. Dari mana? Dari pertolongan Allah yang tidak kita duga-duga, karena iman, sabar, sholat kita sudah sesuai menurut Allah. Jadi manusia itu selain menjalani ikhtiar, dia pun harus melihat syarat Allah mau memberikan solusi. Pertanyaan saya sederhana. Ketika Bapak Ibu punya masalah itu biasanya semakin sabar atau semakin sensitif? Semakin sensitif. Sensitif. Marah. Kalau begitu kira-kira bakal ditolong Allah tidak? Tambah bingung. Lah itu kan Bapak Ibu tahu. Tapi kenapa Bapak Ibu melakukan itu? Dari situlah awal kesalahan pola berpikirnya. Gitu loh Pak. Jadi setiap masalah itu sebenarnya mudah kalau Allah menolong. Tinggal Bapak Ibu lihat syaratnya. Syaratnya ternyata beriman dengan benar, sabar dengan benar, sholat dengan benar. Gitu loh Bapak dan Ibu. Jelas ini Bapak Ibu sekalian ya? Jadi hidup itu ternyata harus ada ilmunya. Salah satu cabang keilmuan dari ridho Allah namanya ilmu kehidupan. Membahas tentang bagaimana manusia diberikan masalah, bagaimana langkah ikhtiar untuk supaya Allah memberikan solusi masalah. Itu dan harus paham. Dan ternyata kesalahannya bukan di Al-Qur'annya, tapi kesalahan pola berpikirnya. Dari awal saja biasanya Bapak Ibu dikasih masalah, sudah pusing, berarti kan merasa berat kan? Iya. Nah ketika sudah merasa berat, Bapak Ibu akan kena hadis Allah sesuai praduga prasangka hambanya. Bagaimana bisa menyelesaikan kalau dari awal Bapak Ibu sudah merasa berat. Padahal yang kedua tadi Pak Dudi bilang, ujian itu tujuannya untuk meningkatkan keimanan. Harusnya merasa berat atau merasa senang Mbak harusnya? Merasa senang harusnya. Senang karena iman kita akan ditingkatkan. Sudahkah Bapak Ibu bersikap seperti itu? Ketika diberikan masalah? OTW Pak. Nah inilah Pak maksudnya, pola-pola seperti ini Bapak Ibu harus paham. Jangan menjalani masalah terus saja melayani, berkutat dengan masalahnya, pusing dan ini dan itu. Lo pusing pun, saya mau nanya nih Pak Dudin. Sebenarnya yang menyelesaikan masalah nanti siapa sih Pak? Allah. Nah kalau Allah kenapa Bapak pusing? Nah, ya itu masalahnya Ustaz. Nah itu masalah. Kalau memang yang menyelesaikan masalah Allah, kenapa kita ikut-ikut pusing? Harusnya kita tuh fokusnya bagaimana syarat yang Allah inginkan terpenuhi agar Allah mau menolong masalah kita, kan itu sebenarnya. Ya. Bukan pusing terhadap sesuatu yang sebenarnya bukan urusan kita juga. Jadi pengajian ini meluruskan pola berpikir ya salah satunya ya Pak. Sesuai dengan ayat-ayat di dalam Al-Qur'annya. Jelas ini ya Pak Winengku ya, Pak Dudi ya. Nah, jadi tinggal sekarang kita akan mengupas bagaimana iman yang benar, bagaimana sabar yang benar, bagaimana sholat yang benar, supaya apa? Bapak Ibu tetap ikhtiar, ya, iman sabar sholat tetap ditingkatkan. Nanti pada satu titik Allah akan menolong, kan begitu aja kan? Yeah. Kenapa kok tetap yakin? Loh Allah berjanji kok. Allah tuh benar nggak janjinya, Bapak Ibu? Benar. Tidak akan menyalahi janjinya kan? Iya. Yeah. Oke, saya kunci kalau begitu. 30 ayat 5 ayat 6. Kalau memang Bapak Ibu yakin itu ya sudah jalani saja permasalahannya. Sampai Allah menolong kan begitu kan? Surat Ar-Rum ayat 5 dan 6. Ya. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang. Baik, terus? Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, kita tuh termasuk yang tahu atau yang tidak mengetahui selama ini, jujur. Itu loh Pak yang tidak mengetahui itu yang pusing-pusing itu loh Pak ketika dia dapat masalah itu. Itu tuh tidak mengetahui itu. Pegang kepala.
Itu loh, yang tidak mengetahui itu yang pusing-pusing pas menghadapi masalah itu yang nggak tahu, Pak. Padahal di situ sudah bilang, sungguh janji Allah itu benar dan Allah tidak akan menyalahi janjinya. Nah, terus yang diragukan lagi itu apa? Salah satu janji Allah, ujian sesuai dengan kemampuan. Salah satu janji Allah, bersama kesulitan akan ada kemudahan. Lah terus apa yang dikhawatirkan? Jadi harusnya logikanya Pak Winengku, ketika orang menjalin masalah itu harusnya yang benar. Itu tuh bahagia, tenang, atau pusing yang benar? Harusnya tenang. Nah itu tolok Yakin janji Allah. ukur. Karena dia yakin kepada janji Allah. Nah itu tolok ukur, Pak. Nah sudahkah kita mencapai itu? Atau masih OTW atau malah belum tahu ini? Masih OTW. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi mari ya dengan waktu yang singkat ini ya, mudah-mudahan kalau misalnya nanti ada waktu lagi mengisi ini, prinsipnya adalah yang pertama adalah kita samakan dulu cara berpikir Al-Quran dan cara berpikir pemikiran kita di dalam menjalani kehidupan. Karena kalau Bapak Ibu tidak sama dengan Al-Quran pasti menderita, Pak. Meskipun selama ini misalnya baca, ngaji, tapi belum tentu loh Pak pola berpikirnya sama, Pak. Kayak tadi, misalnya ada yang berat, tapi kalau Allah nolong, ringan. Kan berarti bukan masalah berat dan ringannya. Tapi permasalahannya tuh apakah Allah mau menolong atau tidak. Paham ini Bapak Ibu ya? Ya. Baik, sekarang iman. Kan tadi Bapak Ibu merasa, coba saya mau nanya nih Pak Dudi. Pak Dudi sudah beriman? Insya Allah. Insya Allah ya? Ya. Baik. Itu menurut Pak Dudi ya, bukan menurut Al-Quran ya? Ya. Kita lihat. Cirinya orang beriman menurut Al-Quran Pak Winengku. Ya. Surat 10, 62, 63. Cirinya. Jangan-jangan tidak termasuk cirinya nih. Surat Yunus ayat 62 dan 63. Ya. Ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada hati mereka dan mereka tidak bersedih hati. Stop. Wali-wali Allah itu, wakil Allah itu tidak ada rasa takut dan tidak bersedih apa ya? Iya. Itu ciri seorang wakil Allah atau wali Allah. Siapa wali-wali Allah itu? 63 aja. Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Baik. Jadi orang beriman itu cirinya apa Pak? Tadi Pak? Beriman. Cirinya apa? Tidak Enggak. ada rasa takut Kesabaran. pada hati mereka. Nah, tidak ada rasa takut dan tidak bersedih hati. Ya. Siapa wali-wali itu? Yaitu orang-orang yang beriman. Berarti orang beriman itu tidak ada rasa takut dan tidak bersedih hati. Sekarang Bapak Ibu menjalani hidup masih ada rasa takut dan bersedih hatinya? Masih Berarti sudah beriman atau kurang beriman? kurang. Kenapa tadi Bapak bilang sudah? Karena ya. merasa. Nah, ternyata GR mungkin Ustaz. GR. Satu itu. Lalu yang kedua, iman, sabar, sholat. Bapak Ibu sudah sholat? Sudah. Menurut Bapak Ibu ya? Kita lihat cirinya menurut Al-Quran ya Pak. Surat 70, 19 sampai 22. Cirinya orang yang melaksanakan sholat. Surat 70. Ayatnya 19 sampai 22. Silakan Pak Dudi boleh yang baca boleh. 19 sampai 22. 19 ya. Ya. Surat Al-Insan. Surat 70. Ma'arij. Surat 70. Ya. 70, 19 sampai 22. Al-Ma'arij. Ya. Ayatnya 19 sampai 19, 22. Enggak apa-apa, santai aja Pak. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Baik. Benar ya Pak ya? Ya. Oke, terus. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia akan berkeluh kesah. Terus. Dan apabila mendapat kebaikan, misalnya harta, dia jadi kikir. Terus. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Berarti kalau orang yang sholat tuh mengeluh nggak Pak? Menurut Al-Quran ini. Mengeluh ini, Pak. Enggak, orang yang melaksanakan sholat. Kecuali orang yang melaksanakan sholat. Ya. Mengeluh nggak Pak? Enggak. Bapak Ibu suka mengeluh? Kadang. Kadang-kadang. Tapi sudah sholat, gitu. Sudah.
Berarti sudah sholat atau merasa sholat? Merasa sudah sholat. Ternyata kan nggak sama kan Pak? Karena menurut Al-Quran cirinya orang sholat itu tidak mengeluh. Kita menjalani sholat selama ini masih mengeluh. Nah betul Pak, betul Pak. Nah ini makanya kita akan bahas ini gitu loh. Jadi banyak pemikiran orang di luar sana, oh saya sudah iman, sudah sabar, sudah sholat. Tapi kenyataannya kok nggak ditolong-tolong sama Allah. Berarti bukan janji Allah yang salah. Kita di dalam menjalani praktek iman sabar sholatnya mungkin belum sesuai. Karena kan kalau Allah pasti benar. Kita saja yang mungkin merasa selama ini. Jelas ini Bapak Ibu? Oke, baik yang terakhir. Sabar, Bapak Ibu sudah sabar? Perasaannya sabar Ustaz. Ya udah, coba baca lagi Al-Baqarah 153 Pak Winengku atau Pak Dudi. 153. Coba dibaca lagi. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah ini bawahnya. Allah beserta orang-orang yang sabar. Sungguh. Sungguh itu apa Pak? Sungguh. Benar-benar. Nah, Allah dengan sebenar-benarnya akan beserta orang-orang yang sabar. Saya tanya nih kepada Dudi atau Pak Winengku. Kalau kita bersama Allah itu masalah beres nggak sih Pak? Beres. Beres. Berarti kalau sekarang masalah kita belum beres, sudah sabar atau belum Pak? Cuman merasa kan Pak? Berarti saya simpulkan ya. Berarti kita masih merasa beriman, merasa sabar, merasa sholat. Makanya masalah kita belum terselesaikan. Berarti nanti pertemuan berikutnya, kalau insya Allah nanti ada waktu lagi, kita akan mengupas bagaimana beriman dengan benar, bagaimana sabar dengan benar, bagaimana sholat dengan benar. Sehingga apa? Sehingga ayat-ayat di dalam Al-Quran itu bisa dibuktikan. Bukan hanya sekadar difahami, dibaca. Itu tidak akan bisa meningkatkan keimanan, Pak. Iman kita bisa meningkat, itu kita harus membuktikan ayat-ayat ini agar menjadi pedoman kita di dalam menjalani hidup. Akhirnya apa, Pak Dudi, ketika punya masalah, tenang saja. Loh, kok kamu tenang? Saya yakin Allah menolong. Kenapa? Karena ketika saya menjalankan iman, sabar, sholat saya dengan benar, pasti selesai. Itu maksudnya, Pak. Itu namanya beriman. Jadi hidup itu harus ada tolak ukurnya. Salah satu tolak ukurnya, punya masalah selesai. Punya masalah selesai. Karena ditolong oleh Allah. Nah itu fungsinya Al-Quran. Sebagai sumber solusi kehidupan. Jadi jangan muter-muter terus di masalahnya. Ngajinya iya. Tapi masalahnya tetap berputar-putar dan tetap pusing. Akhirnya tetangganya bilang, saya aja nggak ngaji pusing. Kamu aja yang ngaji tetap pusing. Nah terus nggak ada bedanya nantinya. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi mari nanti kita akan bahas itu lebih dalam setiap metodenya, bagaimana iman, bagaimana sabar, bagaimana sholat. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu itu ada progres di dalam menjalani kehidupan. Bukan berputar-putar terus di permasalahan. Gitu loh. Ya itu nanti Pak Rudi ya. Ini waktunya sudah habis jam 7 soalnya. Saya juga kebetulan mau ke Jakarta. Jadi intinya ya nanti kalau Bapak Ibu ada waktu lagi silahkan. Tapi kajian saya mohon maaf harus ada tolak ukurnya. Tolak ukur itu adalah progres Bapak di dalam menjalani permasalahan. Semakin tenang, semakin mudah selesai. Itu harus Pak. Karena kalau tidak ya sayang gitu loh. Karena Al-Quran itu bukti nyata. Surat 7 ayat 203. Silakan Pak dibuka. Bukti nyata itu artinya sudah dibuktikan, sudah bisa dipraktekkan dan terbukti dari zaman nenek moyang kita atau dari zaman Rasul dulu. Silakan. Al-A'raf ya? Ya, 203. Silakan, Pak. 203. Apa kata Allah? Dan apabila engkau Muhammad tidak membacakan suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, mengapa tidak engkau buat sendiri ayat itu? Katakanlah Muhammad,
Sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Al-Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ustaz. Bukti nyata itu apa? Bukti nyata itu apa? Ya, Dapat yang dibuktikan. Sudah terbukti. Jadi ketika orang menjalani iman, sabar, sholat yang benar, terbukti nggak pasti Allah menolong. bukti. Nah, kalau gitu kan kita tinggal copy paste aja kan Pak, nggak usah kreatif sendiri kan Pak. Benar nggak? Berarti setiap permasalahan itu terbukti nggak sesuai kemampuan Pak harusnya Pak? Harusnya. Berarti setiap masalah itu terbukti nggak bersama kesulitan akan ada kemudahan? Iya. Lah kalau memang semua sudah terbukti, yang Bapak Ibu pusingkan tuh apa? Yuk, saya mau nanya. Bingung aja. Kurang yakin mungkin Ustaz. Lah itu kan salah sendiri kalau gitu kan Iya, karena Al-Quran salah ya kan. sendiri. Nah, fungsinya di sini mengaji itu harus sampai terbukti, Pak. Bahwa iman sabar sholat itu sebagai penolong. Bahwa ujian itu sesuai kemampuan. Bahwa Al-Quran itu memang bukti yang nyata. Harus dibuktikan. Sehingga apa? Semakin lama Bapak Ibu menjalani kehidupan, semakin hakul yakin. Semakin yakin kepada Allah. Kalau sudah semakin yakin kepada Allah kan beres Pak menghadapi kehidupan Pak. Ya, baik. Mungkin itu dulu prolog dari saya ya Bapak Ibu. Ini sebagai gambaran supaya Bapak Ibu, oh iya ya ternyata ngapain kita pusing-pusing mencari solusi hidup. Oh di Al-Quran semuanya ada kok. Tinggal Bapak Ibu mau menjalani atau tidak. Cara membuktikan salah satunya harus dengan ujian, harus dengan masalah. Jadi pertanyaan saya ke Pak Dudi. Jadi Pak Dudi itu sebenarnya butuh masalah nggak sebenarnya kalau sekarang? Ya. Butuh untuk membuktikan ayat-ayat Al-Quran. Teorinya di dalam Al-Quran, ya sarananya masalah, lalu Al-Quran praktek dengan sarana masalah itu, lalu dibuktikan. Iya ya, ternyata masalah itu mudah selesai. Lah kalau sudah mudah selesai, apa masalahnya? Jadi harusnya tidak ada masalah. Kalau memang Bapak Ibu benar-benar menjalani Al-Quran dengan benar. Makanya setelah ngaji biasanya kita baca apa? Shadaqallah. Maha benar Allah. Kalau benar ya tolong buktikan Bapak dan Ibu. Agar menjadi sikap di dalam menjalani hidup. Jadi semakin lama tuh hidup tuh semakin tenang. Bukan pusing lagi, pusing lagi. Lah kalau pusing lagi Al-Qurannya di mana? Ya, jadi tolong jangan memalukan Allah ya. Allah memberikan namanya Al-Quran. Yang supaya kita bisa menjalani hidup dengan bahagia. Dan Bapak Ibu tetap pusing. Ya itu kan memalukan Allah namanya. Jelas? Baik. Dari saya itu dulu Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada kata-kata saya menyinggung ya Pak Dudi ya dan Pak Winengku. Ya intinya mari kita belajar secepatnya karena hidup terus maju ke depan Pak. Masalah semakin banyak. Kalau tidak menguasai Al-Quran, tidak mempraktekkan nanti sia-sia. Sayang, kasihan gitu loh. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallah. Ustadz Ege Setiawan atas tausiahnya pagi hari ini. Alhamdulillah masuk banget Ustadz, ya Allah. Luar biasa. Seperti biasa Ustadz, biasanya nanti ada sesi tanya jawab ya. Masih diperkenankan waktunya? Boleh lah 15 menit ya Pak ya. Oh, iya. Ya. Oke, sebelum dimulai yang bertanya, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Merinding saya Ustadz. Karena Pak, ini adalah rekor kita kedua Ustaz. Rekor terbanyak kita adalah 92 orang yang join dan alhamdulillah pagi ini 91, Masya Allah. Ya. Terima kasih Pak. Iya. Ini pertanyaan pertama dari Bu Hajah Dwi Aulia. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya. Baik. Dari kajian pagi ini satu-satunya agar kita bisa nyaman menerima ujian adalah menata hati kita. Ya. Mohon pencerahan, doa dan wirid apa yang bisa agar selalu teguh istiqomah menata hari. Nanti saya jelaskan detailnya sebenarnya di metode sabar ya. Nanti teman saya kasih gambaran gini lah Pak Dudi ya. Bagaimana supaya kita bisa nyaman menerima ujian ya. Simpel aja gini. Tadi saya ulang, ujian itu untuk meningkatkan apa Pak tadi Pak? Iman. Padahal di dalam diri kita itu kan ada dua Pak ya. Ada akal, ada iman, betul? Nah,
Berarti ketika Bapak Ibu diberikan suatu ujian, itu tuh Bapak Ibu pakai akal dulu atau langsung diterima dengan iman? Saya ulang, saya Biasanya ulang. pakai akal. Lah makanya Ya. ini saya ulang, kan biar jelas dulu ini caranya. Ujian itu untuk meningkatkan keimanan. Berarti alat yang kita pakai ketika menerima soal ujian itu apa, Pak? Kan Harusnya ada iman. akal, nah iman kan? Lah sekarang dipikir tidak dipikir pun sudah terjadi kok ujiannya. Betul ya? Nah, Ya. jadi sebelum Bapak Ibu bicara masalah ujian, Bapak Ibu tuh selama ini tuh nerimanya alatnya benar atau salah? Karena ujian untuk meningkatkan keimanan, harusnya alat yang dipakai adalah iman. Tolak ukurnya percaya tidak percaya. Kalau akal, masuk akal tidak masuk akal. Nah sekarang ketika Bapak Ibu diberikan masalah atau ujian itu biasanya nerimanya dengan apa? Dengan akal atau dengan iman? Itu aja dulu. Biasanya dengan apa Pak Dudi? Kalau dikasih ujian tuh dengan akal atau dengan iman? Akal, Ustaz. Lah udah salah nerima kok. Akan sulit. Nah itu nanti saya jelaskan dalam metode iman. Kapan akal digunakan, kapan iman digunakan. Ya, itu dulu ya Bu. Nanti ketemu lagi saya akan jelaskan metodologinya. Tapi simpelnya seperti itulah. Baik, silakan yang lain. Iya. Monggo. Dari chat tidak ada ini. Nah, silakan. Jadi intinya tuh sebenarnya gampang aja Pak. Kita lihat ini untuk meningkatkan apa. Lalu terus kenapa terimanya dengan akal? Kan begitu aja sebenarnya. Kalau memang Bapak Ibu mau mengikuti Al-Quran. Nah terus akal digunakan apa? Akal itu digunakan nanti menjalani petunjuk dari Allah. Setelah Allah memberikan petunjuk karena kita beriman kepada Allah. Benar nggak kalau kita beriman tuh nanti Allah ngasih petunjuk kan begitu kan? Silakan. Surat 64 ayat 11 dibuka silakan. Ya. Ini pertanyaan aja. Surat 60, 64 ayat 11. 64. Kata Gebun ya. Ya. 11. Ya. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Baik. Izin Allah ya Pak ya? Ya. Berarti semua yang terjadi di muka bumi ini harus apa Pak? Izin Allah. Atas izin Allah ya. Baik. Ya. Itu dipegang dulu ya. Nah Ya. terus. Izin Allah itu Dan- bisa diterima dengan akal atau dengan iman? Coba lanjut. Dan barang siapa beriman kepada Allah, Oke. Terus. niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Ini janji kan Pak? Ya. Nah Bapak Ibu pas dikasih masalah tuh beriman atau berakal? Harusnya beriman, Ustaz. Ya Cuma sudah. kadang-kadang berakal tadi. Kan ini hal-hal yang sebenarnya di Al-Quran itu sudah ada gitu loh Pak. Nah nanti si akal ini dipakai untuk mengikuti petunjuknya. Sakit ke dokter, itu kan pakai akal. Melunasi hutang, bagaimana cara, itu kan akal. Iman, sabar, sholat, belajar sekarang kita kan pakai akal. Tapi ketika menerima ujian, Allah menyuruh kita pakai iman. Kenapa harus pakai iman? Karena izin Allah itu kan goib Pak. Kejadian kan nyata. Coba saya mau nanya, kejadian dulu atau izin Allah dulu Pak Dudi? Pak Winenggo. Izin Allah dulu. Izin Allah dulu atau kejadian dulu? Biasanya kejadian, Ustaz. Coba saya ulang, kejadian dulu atau izin Allah dulu? Izin Allah dulu. Allah mengizinkan terjadinya suatu kejadian baru terjadi. Nah, berarti izin Allah dulu kan? Sebelum kejadian, benar Pak Dudi? Ya, kalau menurut ini ya. Iya kan? Ya, Ya. memang mau ikut apa lagi Pak? Kan ikut. Kan biasanya kita pakai logika itu tadi loh, Ustaz. Nah, enggak, pertanyaan saya, kejadian bisa terjadi. Kalau nggak Allah izinkan terjadi nggak Pak? Enggak, Berarti izin dulu atau kejadian dulu? izin dulu. Nah, berarti yang benar, Bapak itu harusnya melihat izinnya atau melihat kejadian? Harusnya. Izinnya. Nah, kenapa Bapak Ibu selalu melihat kejadian? Nah kan kalau belum diajak kejadian, belum ingat. Loh, makanya fungsinya pakai iman itu adalah kita harus mengimani bahwa meskipun ini enak tidak enak, ini sudah atas izin Allah. Kan begitu kan, Pak? Makanya kenapa harus diterima? Kita tuh menerima bukan karena kejadiannya, Pak. Kita tuh menerima karena Allah sudah mengizinkan. Contoh, saya atasan sebuah perusahaan. Pak Dudi, Pak Winengku, karyawan saya. Kalau saya sudah mengizinkan suatu keputusan, Pak Dudi, Pak Winengku boleh menolak nggak? Nggak boleh. Nggak boleh, saya direkturnya kan. Nah sekarang Allah sudah mengizinkan suatu kejadian.
Pak Dudi, Pak Wenko biasanya menolak atau langsung taat menerima? Ya, Halo? taat. Ya sudah, kalau gitu kan menerima mudah, Pak. Kalau yang Iya. dilihat izinnya. Nah, itu salah satu metodologi sabar itu nanti begitu. Ya, jadi orang kesulitan menerima itu karena yang dia lihat adalah kejadiannya, bukan izinnya, bukan siapa yang mengizinkan. Padahal yang mengizinkan itu yang punya kejadian, yang punya kita-kita juga gitu loh. Lah pemiliknya mengizinkan kalau Bapak Ibu menolak, gimana ceritanya? Makanya di sini perlunya menggunakan namanya iman. Baik, silakan. Ada pertanyaan lagi? Ada di chat, Ustaz. Oh, silakan. Dari Pak Rudin. Mohon izin bertanya, substansi dari sabar dalam ayat tersebut apa? Ya, pokoknya nanti saya jelaskan ya, Pak. Aduh, ini jadi mau ngejar terus ya. Nanti sampai jam 9 nanti nih, nggak salah. Berarti Ini- nyun sewu, Ustaz, ini ada sesi berikutnya ini. Oh iya, ya insya Allah lah. Kalau Ya Allah, misalnya masih alhamdulillah. berkenan, ya masih berkenan silahkan lah. Intinya nanti diatur aja. Tapi intinya adalah sabar itu adalah kemampuan kita di dalam menerima ketetapan apapun yang Allah berikan. Itu aja dulu gambarannya ya Pak ya. Jadi ketika Allah ngasih kejadian apa, ngasih kejadian, pokoknya Bapak Ibu tuh bisa menerima karena Bapak Ibu fokusnya kepada siapa yang mengizinkan, bukan pada kejadiannya gitu loh Pak. Itu secara gambarannya. Nanti secara detailnya di metode sabar saya jelaskan. Jelas ya Pak yang bertanya ya? Jadi esensi dari sabar itu kemampuan kita menerima dalam setiap kejadian yang Allah tetapkan. Dengan benar-benar ikhlas karena Allah. Gampangnya gitulah. Baik, ada lagi pertanyaan? Terakhir mungkin. Ada, ini dari Pak Fahrudin. Oh, silakan. Pertanyaannya, untuk memenuhi akal saya, mohon bisa diberikan contoh bagaimana dari sabar dan sholat berubah menjadi solusi bagi masalah kita, Ustaz. Bagus. Kan tadi Allah berjanji. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Kira-kira ketika Bapak Ibu sudah memenuhi iman, sabar, dan sholat Bapak Ibu, Allah menolong nggak Pak Dudi? Menolong. Apa salah satu pertolongan Allah? Yang pertama Allah kasih. Ya, diberikan solusi atau jalannya mungkin. Pertama petunjuk. Ya. Betul nggak? Petunjuk Betul. itu langsung solusi atau Bapak Ibu harus menjalani? Tunjuk dulu. Petunjuk kayak misalnya saya dari Jakarta mau ke Jogja, buka Google Map itu petunjuk. Tapi kan Google Map sudah merirut ke sana kan, Mbak? Ya. Nah, berarti kita tadi mengikuti. Kan barang siapa mengikuti petunjuk, maka tidak ada rasa takutnya. Itu kan artinya kita akan menjalani. Tapi selesai nggak Pak sampai finish nanti? Enggak. Nggak, petunjuk. Namanya petunjuk itu kalau saya dari awal sampai akhir, Ustaz. Iya, kan berarti dari awal sampai akhir kan? Ya. Nah, makanya kita ikuti itu. Tapi cara mengikutinya harus dengan iman dan sabar dan sholat. Kan begitu kan? Ya. Coba dibuka dulu surat 10 ayat 109. Nanti kita akan kupas kok Pak detailnya Pak. Ini cuma gambaran aja biar Bapak Ibu tuh jangan terus terjebak terus dengan masalah. Malu Pak, kita udah tua semua kan. Ayat 10 ayat berapa, Ustaz? 109. Pasti disuruh ikuti. Coba. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Dan Apa? bersabarlah hingga Allah memberikan keputusan. Selesai nggak Pak? Hakim. Iya. Ya udah Bapak Ibu tuh ngikuti. Nah supaya bisa mengikuti dengan benar harus apa Pak tadi Pak? Iman, sabar, sholat. Iman, sabar, iman dan itu tadi. Iya, maksudnya kan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu Muhammad. Ya. Al-Quran. Lalu bersabarlah. Bersabarlah. Berarti kalau Bapak nggak sabar, nyampe nggak Pak? Ya nggak nyampe-nyampe. Nah, makanya Bapak Ibu harus menguasai ilmu sabar. Nanti dijelaskan detailnya bagaimana. Kan begitu kan Pak? Ya, jadi sabar itu adalah syarat mutlak pangkalnya iman ketika Bapak Ibu mau menjalani suatu ujian-ujian kehidupan. Kan begitu. Jadi nanti tinggal diikuti saja. Coba saya mau nanya ke Pak Dudi. Lebih mudah mengikuti atau memikirkan Pak? Mengikuti, Ustaz. Nah, selama ini Bapak Ibu tuh memikirkan atau mengikuti? Kadang memikirkan, Ustaz. Ya kalau benar. Lah kan dari situ aja kan sebenarnya ya ngapain kita mengikuti aturan yang sempurna, ya ikuti saja gitu loh. Jelas ya Bapak Ibu ya? Sehingga artinya semakin lama tuh semakin tenang. Ikuti saja. Tapi kan sabarlah hingga Allah memberikan keputusan. Selesai.
Nah, hidup tuh cuma menjalani itu, Pak. Setiap masalah itu ikuti Al-Quran, bersabarlah. Pasti Allah memberikan keputusan, pasti Allah nolong. Nah, pertanyaan saya, yakin nggak Bapak Ibu dengan itu? Harusnya yakin. Nah, kalau yakin harusnya ada tapinya nggak, Pak? Enggak. Ya sudah, kalau misalnya saya yakin tapi ya nggak yakin namanya. Gitu. Kan Bapak Ibu dipaksa Allah harus mengikuti soalnya. Bersabarlah hingga Allah memberikan keputusan. Kalau yakin jalan sudah dengan permasalahan yang ada. Kenapa masih banyak bertanya? Coba saya ulang, tanya Pak Wenengku. Pak Wenengku tuh yakin nggak kalau Pak Wenengku sabar, Allah tuh nolong? Yakin. Ya kenapa tidak dijalani? Malah ingin cepat selesai, nanti itu urusan Allah. Yang tugas kita itu menjadi sabar dengan benar saat menjalani masalah itu. Sampai apa? Sampai Allah memberikan pertolongan. Kok kamu yakin Allah ngasih pertolongan? Loh kan saya beriman. Beriman itu saya yakin pasti Allah ngasih pertolongan. Terus kenapa kenapa kok masalah nggak selesai? Loh kan saya sabar. Karena saya sabar, saya berani terus menjalani. Loh, kenapa kamu nggak mengeluh? Lah kan saya sholat. Karena cirinya orang sholat itu tidak mengeluh. Itu maksudnya, Pak. Jangan dibolak-balik pemikirannya. Kapan ya masalah ini selesai? Kalau orang nanya kapan masalah selesai, sabar nggak Pak Dudi? Nggak sabar berarti itu. Padahal kenyataannya orang tuh sering nggak nanya begitu. Iya. Nah, sudah nggak akan selesai kalau begitu. Baik, sudah ya Bapak Ibu ya? Masih ada pertanyaan terakhir Ustaz, boleh nggak? Silakan. Ya. Dari Dr. Lucy. Oh ya. Iman, sabar, dan sholat. Kalau lihat urutannya ini, apa artinya kita beriman dulu, baru sabar, baru sholat, dan mengikutinya. Ya, pokoknya langkah yang pertama, segala sesuatu bisa Bapak Ibu jalani. Kalau tidak yakin bisa nggak Pak menjalani Pak? Enggak. Nah, berarti langkah yang pertama Pak? Yakin. Iman dong. Nah, setelah yakin, Bapak Ibu tinggal menjalani perintah yang kedua, ketiga kan, sabar dan sholat. Karena kalau nggak beriman, Bapak Ibu nggak akan sabar. Coba deh, Pak Dudi yakin kalau Pak Dudi yakin kalau sabar benar-benar Allah janji akan menolong. Kan harus dengan keyakinan. Nah, sekarang pertanyaan saya, tujuan Allah ngasih ujian untuk meningkatkan apa? Meningkatkan iman. Nah, ya udah, berarti iman tuh memang sangat syarat mutlak, bahan bakarnya lah. Kalau Bapak Ibu punya mobil tuh, kalau pengen mobilnya jalan, bahan bakarnya itu iman gitu loh Pak. Ya, insya Allah nanti saya jelaskan semualah. Tidak akan ada saya tutupi ya. Baik, mungkin Pak Dudi, Pak Winengku itu saja dulu. Mohon maaf ya, sekali lagi kalau ada kata-kata saya menyinggung. Ya, dimaafkan Pak Dudi ini. Tadi kan saya bilang wajar, tidak wajar gitu kan, saya nggak enak ini. Baik, saya cukup sekian. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, jazakallah khairan katsir. Sekali lagi terima kasih Ustadz Aga atas tausiahnya pada pagi hari ini. Alhamdulillah semakin menambah wawasan ilmu kita bahwa semuanya itu memang sudah tertulis di Al-Quran ya Ustaz. Izin meringkas ya Ustaz materi hari ini, yaitu semua manusia pasti akan mendapatkan ujian karena tujuannya seseorang adalah untuk mengetahui iman itu. Permasalahannya bukan terletak pada berat ringannya ujian, tetapi seberapa yakin terhadap pertolongan dari Allah. Allah menjanjikan pertolongan bagi seseorang yang menjalani ujian dengan iman, sabar, dan sholat dengan benar. Bila itu. Kurang lebihnya begitu ya Ustaz. Alhamdulillah. Seperti biasa nanti sebelum ditutup, kita ditutup dengan doa ya Ustaz. Mohon dipimpin. Sebelumnya mohon izin ini insya Allah yang akan hadir di Sabtu depan yaitu Ustadz Haji Sigit Prasetyo dari Direktur Lasisbu. Kemudian seperti biasa jamnya masih tetap di hari Sabtu jam 5.45 kita mulai. Sebelum ditutup, Bapak Ibu mohon izin untuk bisa ditampilkan PIK-nya nggih. Alhamdulillah berkah buat semuanya pagi hari ini. Tadi ada 91 orang yang join. Saya mewakili Ngadem Ke Ati. Terima kasih banyak ya, Masya Allah.
Monggo Bapak Ibu bisa ditampilkan nggih. Pak Carik, tampil gambar ya. Halo Pak Carik. Satu, dua, tiga. Baik kedua. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Lagi satu, dua. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Monggo Ustadz Oke. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sebelum kita tutup kajian ini, kita berdoa memohon agar di dunia dan di akhirat kita diberikan keselamatan oleh Allah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fi rizki, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan badal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wa afainal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Sebelum ditutup, saya Muhammad Dudi mewakili Ngadem Yatim mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran panjenengan di Yom Sabtu pagi pengajian Ngadem Yatim ini. Mohon dimaafkan jika kalau ada salah dan khilaf dari kami. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah pengajian pada pagi hari ini kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi di Sabtu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dudi. Matur suwun semuanya. Matur suwun. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih.